Memasuki tahun 2023 menjadi langkah awal banyak orang melakukan persiapan dengan adanya kabar bahwa Indonesia akan mengalami resesi. Resesi adalah istilah ekonomi yang menggambarkan keadaan perekonomian suatu negara menjadi lambat atau bahkan buruk. Hal tersebut pun sudah disampaikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo hingga Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia saat ini. Jokowi menyampaikan bahwa kalau sebelumnya kita bisa melewati turbulensi di 2022, Jokowi juga menambahkan jika tahun 2002 ini akan menjadi ujian dan jika bisa dilewati, besar harapannya di tahun 2024 akan lebih mudah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Indonesia ini menambahkan, beliau sangat optimis di 2022 karena pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Jokowi pun menyampaikan harapannya semoga di tahun 2023 ini bisa di atas 5% lagi. Ditemui pada momen membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023, pada beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani juga mengatakan tahun ini akan menjadi ujian ekonomi yang sangat berat. Beliau mengatakan seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan terus bekerja dalam menjaga stabilitas ekonomi sosial, khususnya sektor keuangan. Sri Mulyani juga menambahkan beliau optimis akan pertumbuhan ekonomi 2022 mencapai 5%. Dana Moneter Internasional juga memberi peringatan perekonomian global akan menghadapi masa sulit di tahun 2023. Bahkan sepertiga dunia yakni Amerika Serikat, China, dan Eropa mulai melambat. Kristalina Georgieva selaku pelaksana IMF menyatakan, selain 3 negara yang disebutkan juga akan merasakan dampak resesi bagi jutaan orang. Bahkan laju ekonomi Cina pada 2022 kemungkinan di bawah pertumbuhan ekonomi global untuk pertama kalinya dalam 40 tahun karena lonjakan COVID-19. Peningkatan kasus tersebut membuat negara tirai bambu itu menerapkan sejumlah pembatasan yang menahan aktivitas ekonomi. Kabar resesi tersebut menjadi momok yang cukup menakutkan bagi sebagian orang, sehingga banyak yang sudah bersiap atau bahkan mencari cara bagaimana agar harta yang sudah mereka miliki saat ini terjaga dan digunakan sesuai kebutuhan saja. Penyebab resesi ekonomi bisa karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah inflasi. Inflasi ini adalah kondisi naiknya harga secara terus-menerus baik untuk produk ataupun jasa. Kenaikan harga inilah yang berdampak turunnya daya beli masyarakat dan tentunya akan diikuti dengan menurunnya kuantitas produk barang dan jasa. Yang paling terasa adalah harga bahan pokok terus naik, sedangkan mungkin pemasukan harian atau bulanan tidak terus serta naik. Mengatur kebutuhan harian jadi harus lebih teliti dan cermat. Belum lagi perencanaan masa depan, seperti menikah, sekolah anak, biaya kesehatan, dan masih banyak lainnya. Salah satu cara yang cukup bekerja untuk mengatasi inflasi ini adalah dengan menabung emas. Emas tidak memiliki biaya penyusutan pada nilainya. Bahkan emas akan terus meningkat. Tidak heran bahwa emas sampai saat ini menjadi pilihan aset atau tabungan efektif untuk mempertahankan nilai harta. Ketika harga emas turun, nilai kekayaannya pun tidak akan ikut turun. Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal dalam menghindari harta dari inflasi, diperlukan konsistensi dalam menabung emas. Sehingga secara alami emas memiliki perlindungan nilai aset. Beberapa sebab terjadinya inflasi itu sendiri diantaranya permintaan terhadap barang dan jasa meningkat atau melebihi kapasitas produksi, kemudian cash push, biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga, hingga built-in di mana ketika harga naik untuk kebutuhan sehari-hari. Ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu, seorang pria sempat viral karena menjual emasnya di tahun 2021. Yang mengejutkan adalah, pria tersebut sudah menabung emas sejak tahun 1980. Video tersebut juga melampirkan struk ketika pria tersebut membeli emas masih dengan harga Rp70.000 per gram dan ia membelinya dengan total Rp2.250.000. Dan faktanya, pria yang menjual tabungan emasnya pada tahun 2021 itu mendapatkan harga lebih dari Rp20 juta. Dengan video viralnya itu, memancing warganet untuk mencoba mulai menabung emas. Kisah tersebut adalah cara emas melindungi harta dari inflasi. Untuk yang mulai tertarik menabung emas dan menyimpan nilai hartanya dengan cara satu ini, pastikan tips berikut ketika mulai menabung emas. Pertama, jangan menunda membeli emas. Masih banyak yang merasa membeli emas itu perlu menunggu harga emas turun. Padahal, jika tujuannya seseorang menabung untuk menyimpan hartanya agar terhindar dari inflasi, justru harus membeli emas ketika uang sudah tersedia. Sisihkan dari pemasukan untuk mulai rutin menabung emas. Bisa dimulai dengan menabung emas dari gramasi yang kecil, asal rutin di setiap bulan ataupun ketika punya penghasilan lebih. Atur pemasukan dengan mengutamakan kebutuhan harian.
tabungan beli emas, dan sisihkan untuk belanja barang yang diinginkan. Hal ini pula yang bisa menahan diri seseorang dari sifat impulsif atau keinginan belanja terus-menerus. Pastikan juga untuk perlu tahu bagaimana menyimpan emas. Salah satu kelebihan menabung emas adalah fisik atau harta itu bisa disimpan langsung oleh pemiliknya. Pilih berangkas atau kotak berkunci yang aman. Gunakan juga dompet kartu untuk menyimpan logam emas dan letakkan di tempat yang jauh dari jangkauan. Satu lagi yang akan membuat seseorang bertahan konsisten dalam menabung emas adalah tujuan utama. Buat tujuan utama untuk menabung emas, misalnya untuk berpergian jauh, biaya sekolah anak, biaya rencana menikah, kesehatan, atau hal lainnya yang biayanya pasti akan berkali-kali lipat dari hari ini. Tapi, apakah aman menabung emas di tahun yang diperkirakan akan terjadi resesi? Menanggapi hal tersebut, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Airlangga, Dr. Rosanto Dwi Handoyo, menilai kenaikan suku bunga yang agresif juga berpengaruh pada kenaikan harga properti. Sehingga untuk saat ini salah satu aset paling tidak beresiko adalah emas. Harganya akan naik serta cepat dikonversikan ke emas. Ditambah lagi, untungnya menabung emas karena hingga saat ini emas masih bebas pajak untuk setiap kepemilikannya. Maka tak heran jika konsisten dalam menabung emas, keuntungannya akan besar. Investasi emas juga tidak dipungut biaya kecuali untuk administrasi ataupun penitipan penyimpanan, tergantung perusahaan yang menyediakan hal tersebut. Selanjutnya, emas tidak memiliki resiko yang terlalu besar karena jarang mengalami penurunan yang signifikan di setiap bulannya. Berbeda dengan investasi saham yang cenderung mengalami penurunan drastis karena sifatnya yang dinamis. Emas merupakan instrumen investasi yang hanya mengalami perubahan statis dalam jangka pendek. Keuntungan lainnya memberikan keleluasaan bagi pemilik untuk mencairkannya menjadi uang tunai dengan cepat dan mudah. Karena itu, emas punya sifat liquid dibanding investasi lain yang sulit dicairkan atau hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu. Jadi, kalau langkah menghadapi inflasi versi kamu kayak apa nih? Tulis di kolom komen dan share video ini agar bermanfaat untuk orang lain ya.